Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang pembulatan. Kita memasuki pembulatan, kita akan mengulang terlebih dahulu materi sebelumnya mengenai nilai tempat pada suatu bilangan. Di sini Bu Guru menyiapkan angka 7.935. Masih ingatkah kalian mengenai nilai tempat pada bilangan ini? Bu Guru akan mengulanginya lagi ya, karena ini adalah poin penting dalam pembulatan. Untuk angka 5, nilai tempatnya adalah satuan. 5 adalah, untuk yang 3 ini adalah puluhan. 3 adalah puluhan. Dan yang 9 ini adalah ratusan. 9 adalah ratusan. Dan yang terakhir 7 adalah ribuan. 7 adalah ribuan. Jadi ingat ya, 5 satuan, 3 ini puluhan, 9 ratusan, dan 7 ribuan. 7.935 begitu. Nanti pembulatannya sesuai dengan nilai tempat ini. Ada dibulatkan ke satuan, ke puluhan, ke ratusan, dan ke ribuan. Makanya kalian harus tahu di mana posisi-posisi nilai tempat angka itu. Yang pertama adalah pembulatan bilangan dalam puluhan terdekat. Puluhan ya. Nah, Bu Guru akan tuliskan kuncinya di sini. Ini dia kuncinya. Apabila satuannya angkanya 0, 1, 2, 3, atau 4, maka satuannya jadi 0, puluhannya tetap. Sedangkan jika satuannya ada angka 5, 6, 7, 8, atau 9, maka satuannya jadi 0, puluhannya ditambah 1. Langsung kita ke contoh soalnya. Di sini Bu Guru punya angka 23, 146, 85, dan 231. Kita akan membulatkan angka-angka ini ke puluhan terdekat. Perhatikan ya, angka 23 puluhannya kan 2. Ini puluhannya. Maka yang kita perhatikan adalah 3. 3 ini ikut yang atas apa yang bawah? Ikut yang hijau ini kan, ikut 3 itu yang ini. Berarti karena 3-nya ikut yang hijau ini, maka satuannya jadi 0, puluhannya tetap. Satuannya yang 3 ini kita ubah jadi 0. Kemudian puluhannya ini tetap 2. Berarti 23 pembulatannya adalah 20. Soal selanjutnya adalah 146. Puluhannya adalah angka 4. Karena puluhannya 4, maka yang kita perhatikan yang belakangnya adalah angka 6. 6 ini ikut aturan yang atas apa aturan yang bawah? Yang bawah ya, 6 ada di sini. Karena 6-nya ada di sini, artinya satuannya jadi 0, puluhannya ditambah 1. Satuannya ini kita ubah menjadi 0. Kemudian puluhannya ini kita tambahkan 1. 4 ditambah 1, 5. Kemudian yang ratusan tetap kita tulisnya. Karena yang dibulatkan ini adalah kepuluhan terdekat, berarti kita fokusnya yang puluhan aja. Kepuluhan sama yang belakangnya yaitu satuan. Yang di depannya puluhan, yang depan-depan entah ratusan, ribuan, atau puluh ribu, kita tetapkan semua. Pokoknya kalau puluhan, kita lihat puluhannya posisinya di mana, kemudian perhatikan satuannya. Seperti itu. Kita coba yang 85.
Mungkin bisa sendiri kira-kira berapa ya 85 ini. Ya, hasilnya adalah 90. Kenapa kok 90? Karena 5 ini ikut aturannya di bawah. Satuannya jadi 0, puluhannya ditambah 1. Satuannya ini kita ubah jadi 0. Kemudian puluhannya ditambah 1. Puluhan kan yang ini. Puluhan ini kita tambahkan 1. 8 ditambah 1 hasilnya 9. Kemudian yang 231. Ayo coba. Puluhannya yang mana? Kemudian perhatikan satuannya. Hasilnya adalah 230. Puluhannya kan ini 3. Yang kita perhatikan adalah di belakangnya angka 1. Nah, angka 1 itu ikut aturan di sini. Satuan jadi 0, puluhan tetap. Satunya jadi 0, puluhannya tetap. Kemudian ratusannya otomatis tetap. Gitu. Bu Guru ulangi, untuk pembulatan ke puluhan terdekat, perhatikan puluhannya dulu, posisinya di mana. Setelah kita tahu puluhan itu yang mana, lihat yang di belakangnya atau lihat angka satuannya. Angka satuannya ikut aturan yang mana? Ikut aturan yang hijau atau aturan yang pink. Kalau aturan yang hijau berarti puluhannya nanti tetap. Satuannya jadi 0, puluhannya tetap. Tapi kalau misalkan ikut aturannya warna pink, satuannya itu jadi 0, puluhannya ditambah 1. Dua adalah pembulatan bilangan dalam ratusan terdekat. Yang tadi kita belajar puluhan terdekat, sekarang ke ratusan yang terdekat. Bu Guru tulis kuncinya di sini. Ini dia kuncinya. Kalau yang di puluhannya, kan ini kan keratusan, berarti yang kita lihat puluhannya itu angkanya 0, 1, 2, 3, 4, maka satuan dan puluhan jadi 0, ratusannya tetap. Dan jika nilainya 5, 6, 7, 8, 9, maka satuan dan puluhannya jadi 0, ratusannya ditambah 1. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya ada angka 258, 4231, 619, dan 5765. Kita akan membulatkan ke ratusan terdekat. Karena kita bulatkan ke ratusan terdekat, kita lihat dulu di mana posisi ratusannya. Di soal nomor 1, 258 ratusannya ada di angka 2. Karena di angka 2, maka kita perhatikan yang di belakangnya. Yang di belakangnya kan angkanya kan 5. Angka 5 ikut yang ini. Satuan dan puluhan jadi 0, ratusan ditambah 1. Oke. Satuan dan puluhan jadi 0. Jadi ini dan ini kita ubah jadi 0. Kemudian ratusannya ditambah 1. Yang 2 ini kita tambahkan 1. 2 tambah 1, 3. Berarti pembulatan dari 258 adalah 300. Nomor selanjutnya ada angka 4231. Ratusannya ada di angka 2. Maka kita perhatikan yang di belakangnya atau nilai puluhannya. Nilai puluhannya adalah 3. 3 berarti ikut kelompok yang ini.
Karena ikut kelompok yang ini, maka satuan dan puluhan jadi 0, ratusannya tetap. Ini sama ini jadi 0. Ratusannya tetap, berarti yang di warna kuning ini angkanya tetap. Karena ratusannya di sini, yang ribuannya ke ribuan dan seterusnya nanti yang ke depan semuanya pasti tetap. Berarti pembulatan 4231 adalah 4200. Perhatikan soal selanjutnya, 619. Kira-kira taksirannya ini berapa ya? Yang jawabannya 600 berarti betul. 619 ratusannya kan ini di 6. Maka kita lihat puluhannya, kita lihat yang di belakangnya ratusan. Angka 1 ikut kelompok yang ini. Berarti satuan dan puluhan jadi 0, ratusan tetap. Angka ini sama ini kita jadi 0. 6-nya tetap 6. Jadi hasilnya 600. Ayo, untuk yang ini coba tebak, kira-kira berapa ya jawabannya? Jawabannya adalah 5.800. Nah, kita perhatikan ratusannya ada di sini kan, di 700. Kemudian 6 ini ikut kelompok yang ini. Satuan dan puluhan jadi 0, ratusannya ditambah 1. Berarti ini puluhan sama satuan ini diubah jadi 0. Ratusannya ini kita tambahkan 1. 7 tambah 1 hasilnya 8. Kemudian yang di depannya pasti tetap. Seperti itu untuk ratusan terdekat. Yang nomor 3, pembulatan yang kita pelajari terakhir ini adalah pembulatan bilangan dalam ribuan terdekat. Tadi udah puluhan, udah ratusan, dan sekarang yang ribuan. Seperti tadi, Bu Guru akan tulis kuncinya di sebelah sini. Ini dia kuncinya. Kalau angkanya 0, 1, 2, 3, 4, maka satuan puluhan ratusan jadi 0, ribuannya tetap. Kalau angkanya 5, 6, 7, 8, 9, satuan puluhan ratusan jadi 0, ribuannya ditambah 1. Lanjut ke contoh soalnya. Ini dia contoh soalnya, ada 1635, 2148, 3556, dan 4497. Angka-angka ini akan kita ubah kita bulatkan, maksudnya ke ribuan terdekat. Perhatikan yang nomor 1 dulu, yang 1635. Angka ribuannya ada di 1, benar. Ribuannya angka di 1, kita perhatikan yang di belakangnya. Angka di belakangnya 1 adalah 6. 6 ikut kelompok yang di sini, 6. Karena kelompok ini, maka satuan puluhan ratusan jadi 0 dan ribuannya kita tambah 1. Berarti angka satuan, puluhan, ribuan kita jadikan 0. Kemudian ribuannya kita tambah 1. 1 tambah 1, 2. Hasilnya 2000. Nomor selanjutnya, ratusannya, ribuannya ada di angka 2.
kita perhatikan yang di belakangnya. Yang di belakangnya itu angkanya 1. 1 ikut kelompok ini. Berarti semuanya yang di sini jadi 0 dan ribuannya tetap. Berarti angka satuan, puluhan, ratusan jadi 0 dan ribuannya tetap. Hasilnya 2000. Gampang kan? Intinya kalau misalkan kita ubah ke ribuan, angka ratusan yang ke belakang semuanya itu jadi 0 semua. Tinggal kita perhatikan yang ratusan. Kalau ratusannya ikut kelompok ini, berarti ribuannya tambah 1. Kalau ratusannya ikut kelompok ini, berarti ribuannya tetap. Seperti itu. Coba ini hasilnya berapa? Ayo. Jawabannya adalah 4000. Kenapa 4000? Kita perhatikan ribuannya kan ada di 3. Kita lihat yang belakangnya. Di belakangnya ada angka 5. 5 itu ikut kelompok yang di sini. Kalau kelompok sini berarti ribuannya ditambah 1. Berarti 3 tambah 1 gitu. Dan yang lainnya berubah jadi 0. Kemudian yang selanjutnya hasilnya adalah 4000. Kenapa bisa jadi 4000? Karena ribuannya kan 4. Ya, kita lihat belakangnya. Belakangnya adalah 4. 4 itu ikut kelompok yang di sini. Kalau ikut kelompok yang di sini, berarti ribuannya tetap. Berarti ini kita ubah jadi 0. Kemudian ribuannya ini tetap. Begitu. Demikian pembelajaran tentang pembulatan kali ini. Setelah ini, Bu Guru akan buka lembaran-lembaran yang sebelumnya Bu Guru catat. Bu Guru minta kalian screenshot dan kalian salin di buku kecil kalian. Karena hanya dengan mendengarkan saja tanpa mencatat, kalian akan lupa. Jadi silakan kalian catat untuk belajarnya kalian sendiri, untuk rangkumannya kalian sendiri. Jadi kalau nanti ada apa-apa, nanti kalau bingung bisa lihat lagi catatan yang kalian tulis, ya. Ada 4 lembar yang perlu kalian screenshot. Yang pertama ini. Selanjutnya ini pembulatan bilangan dalam puluhan terdekat. Selanjutnya ini pembulatan bilangan dalam ratusan terdekat. Dan terakhir yang ini, pembulatan bilangan dalam ribuan terdekat. Itu saja materi yang perlu kalian catat dan kalian pelajari hari ini. Silakan setelah ini kalian mengerjakan soal-soal yang telah Bu Guru berikan ke kalian, ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.